Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli wal wafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil jaza. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat Kaifa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini Allah masih menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang tiada tara, yang tak terhingga. Kita bisa menghirup udara yang sangat bebas, kita bisa memejamkan mata, kita bisa membuka mata kembali. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lebih utama, kita masih berjumpa dengan bulan yang sangat mulia, di bulan Ramadan pada tahun 1442 Hijriah di sini. Semoga kita semua selalu dan senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salamnya semoga terlimpah dan tercurahkan kepada uswah hasanah kita, yaitu Nabi yang mulia yang telah mengantarkan umatnya dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang, min zulumati ilan nur. Tiada lain adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam selanjutnya dilimpahkan kepada ahli keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in wa atba' tabi'innya, dan bisa kembali kepada kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaatul uzma darinya di yaumil kiamat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Kaifa yang Allah muliakan, alhamdulillah Allah telah menciptakan kepada kita sebagai manusia makhluk yang paling sempurna daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Apakah Allah tanpa ada tujuan menciptakan kepada kita? Pastinya Allah ada tujuannya. Apa tujuan kita Allah ciptakan ke alam dunia di sini? Tidak lain, tujuan kita pertama kali Allah ciptakan ke alam dunia di sini adalah untuk beribadah kepadanya. Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia, seluruh alam dan semesta isinya di sini. Khusus kepada ayat tersebut, jin dan manusia, apa yang Allah perintahkan kepada kita? Apa tujuan Allah menciptakan kepada kita? Tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Sahabat Kaifa yang Allah muliakan, apakah ibadah itu cukup dengan salat saja? Apakah ibadah itu hanya dengan puasa saja? Tidak. Banyak amalan-amalan duniawi itu bisa menjadikan amalan-amalan akhirat. Dalam arti, banyak juga amalan yang kita kerjakan setiap hari, sehari-harinya, itu bisa bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contohnya, kita belajar di SIT Kaifa. Kita niatkan untuk belajar di sini, pertama kita menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Apalagi di SMP IT Kaifa ataupun di SD IT Kaifa juga mempelajari tentang Al-Quran, mempelajari tentang adab, mempelajari dengan bina pribadi keislaman yang selalu kita pupuk dan kita bina dari setiap harinya, kita mutabah tiap harinya. Itu pasti adalah nilai-nilai keislaman, itu adalah nilai-nilai ibadah yang ditanamkan di sekolah kita, dan itu pastinya untuk kita semuanya. Semoga semua aktivitas dalam kehidupan kita, khususnya di sekolah kita, itu menjadikan nilai-nilai ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Kaifa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Allah menciptakan kepada kita untuk beribadah hanya kepadanya, beribadah dengan ikhlas kepadanya, bukan tanpa sebab, bukan tanpa tujuan kembali, tetapi ketika kita suruh beribadah kepada Allah, Allah juga memberikan anugerah kepada kita. Apa salah satu anugerah yang ada adalah dunia beserta dengan isinya. Seperti yang kita lihat,
ada sungai yang mengalir, udara yang segar, ya. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah telah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Setelah kita diperintahkan untuk beribadah, kita ditempatkan di alam dunia di sini, tidak lain adalah kita diam di sini. Tempat kita di dunia di sini adalah menjadi khalifatullah di dunia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah pernah bercakap dengan para malaikat-malaikatnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, dan ketika Allah berbicara dan ketika Allah bersabda kepada malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah. Di mana? Fil ardi, di bumi di sini Allah akan menjadikan khalifah. Siapa yang akan engkau jadikan khalifah ya Allah? Adalah kita semua. Pertama mungkin ya Allah Nabi Allah Adam alaihissalam yang Allah turunkan ke muka bumi di sini sebagai cikal bakalnya kita yang ada di bumi di sini. Ketika Nabi Adam diutus ke bumi di sini, apakah malaikat setuju pada awalnya? Manusia ketika Allah utus ke bumi di sini, apakah malaikat pernah setuju pada awalnya? Tidak. Kenapa? Qala ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa engkau jadikan manusia sebagai khalifah di bumi ini? Kenapa engkau jadikan manusia yang nanti akan memakmurkan bumi di sini, sedangkan mereka akan menumpahkan darah? Ya, mereka akan merusak bumi di sini. Ya, tapi kata Allah, inni a'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya aku yang lebih mengetahui dan engkau tidak akan mengetahuinya. Sahabat Kaifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya dari ayat tersebut, bagaimana cara kita memakmurkan bumi di sini? Apakah dengan cara kita mengeruk seluruh kekayaannya, mengeksploitasi besar-besaran, ada emas misalkan di Pongkor, ada sumber air, kita keruk, kita habiskan, itu semuanya untuk kemakmuran kita semuanya, untuk segelintir orang saja? Tidak. Semua Allah fasilitaskan di alam dunia di sini, airnya, udaranya, mungkin ada mineral yang terkandung dalam bumi, ada emas, perak dan lain sebagainya. Itu untuk apa? Itu adalah untuk kita semuanya, untuk kita kelola sebaik-baiknya. Ya. Tapi jangan harap ketika kita manusia dengan keserakahannya, dengan bisa saling menumpahkan darah mungkin nantinya untuk mengeksploitasi bumi, untuk memiliki apa yang ada di bumi di sini, untuk memiliki seluruhnya untuk dia pribadi. Ingat, ketika kita mengambil eksploitasi apa yang ada di bumi di sini tanpa memperhatikan lingkungan, tanpa memperhatikan yang ada di sekitar kita, pasti yang ada adalah kehancurannya. Allah bersabda di ayat yang lainnya, ya, telah nampak kerusakan, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan juga di lautan. Oleh siapa? Bima kasabat aydin nas, oleh tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia yang sangat serakah, tangan-tangan manusia ingin memiliki seutuhnya yang ada di dunia di sini tanpa memperhatikan apa yang ada di sekitar bumi di sini. Maka yakin bukanlah kemanfaatan yang akan datang, malah yang akan datang adalah suatu kehancuran. Banyak longsor. Disebabkan apa? Karena eksploitasi besar-besaran, hutan digundulkan, hutan ditebang semua pohon-pohonnya. Yang jadinya apa? Longsor ketika hujan datang. Apalagi membuang sampah secara sembarangan, membuang sampah di kali. Alhamdulillah, kita lihat di bawah belakang kita, kali yang sangat bersih di sini. Kita jaga, kita rawat, bumi kita rawat, alam kita rawat, karena itu adalah salah satu yang ada sifat kita sebagai seorang muslim, dan itu adalah habit yang harus selalu kita tumbuhkan dalam diri kita, khususnya bagi semua warga-warga Kaifa. Sahabat Kaifa yang Allah berkahi, sahabat Kaifa yang Allah hormati, semoga kita sebagai khalifah di bumi di sini, Allah berikan kepada kita kekuatan untuk menjaga alam kita, dan Allah berikan keberkahan untuk kita untuk bisa menyuruh seluruh umat-umat yang lainnya, khususnya diri kita pribadi, untuk selalu memacu dalam kebaikan dan untuk selalu bisa dan beribadah hanya kepada Allah, dan tentunya dalam rahmat dan juga lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya pada kesempatan mukarram kita pada kesempatan hari ini. Dari Bapak Ahmad bin Abdurrahman, Bapak cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.